So if we could bow our heads and pray to the Lord. Dear Father in heaven, thank you for gathering us here today. Thank you for the blessings and everything that you've done for us this week, Lord. I want you to prepare our hearts and our minds to praise and worship you, Lord, and that we can live and grow closer to you and learn more about you, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Let's get ready to praise the Lord.
pizzanya. Dan ini ada promosi untuk bulan November, bisa dibaca-baca dulu. Wow! Mari bergabung di Women's Care pada hari Rabu jam 11 siang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Abigail. Information about iCare for this week. iCare Teresa on Thursday. iCare Jimmy and Risha on Friday. iCare Behan on Saturday. For more information about location, please contact your iCare leader. For those who want to join the iCare, please contact Teresa. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Women's Care bulan Desember akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 jam 11.30 siang. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. IFJ Wellington akan mengadakan baptisan selam pada hari Minggu tanggal 5 Desember. Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi iCare Leader masing-masing. Shalom jemaat Tuhan, tahun ini kita akan memberikan sumbangan untuk Wellington City Mission dengan cara membeli stars yang akan dipasang di Wellington's Waterfront pada tanggal 26 November sampai 26 Desember. Bagi yang terbeban untuk memberikan sumbangan, Anda bisa menghubungi iCare Leader masing-masing. Wah, menarik sekali ya Mas ya, promosi bulan Novembernya ya. Iya Bu, boleh dicoba tuh. Oke, thank you. I'm looking forward for November. Shalom. Shalom. Suaranya? Shalom. Shalom. Tuhan memberkati ya. Ya ada beberapa pengumuman yang tadi kita udah lihat di videonya. Aku mau sharing satu firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Aku bersyukur banget dengan firman ini, dan apalagi dengan lagu sebelum ini ya, lagu pilihanku. Di kata-katanya mereka bilang, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Karena kita percaya tubuh kita adalah tubuh adalah ibadah kita. Oke, mari teman-teman kita mau berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Terima kasih atas semua pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini, biarlah menjadi persembahan yang kudus, yang mulia, yang bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hari teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk berdiri dan kita akan berdoa untuk doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mulai, aku ada baca ayat yang bagus dari Ibrani 10 dengan bacaan ayatnya yang ke-35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Apa yang aku dapat dari Ibrani 10 ini, ya itu ya intinya kita harus tetap percaya sama Kristus ya. Nggak peduli apa yang terjadi di hidup kita. Mungkin banyak cobaan, banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup yang bikin kita tuh goyah imannya. Tapi diingatin lagi nih di Ibrani 10, kalau kita tetap harus percaya pada Dia. Tetapi nanya lagi kan, kita percaya sama siapa sih? Kita kan pernah diajarin ya, Trinity ya. Itu percayanya itu ya sama ya God the Father, Christ the Son, sama ya Roh Kudus gitu. Ya kita percaya sama mereka yang akan membawa kita ke kekal. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Creating one.
ya Tuhan, inilah deklarasi kami ya Bapak. We believe in you Lord, we believe in the Father God, Jesus Christ, and also in the Holy Spirit. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa datang lagi ya Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapak, sebentar lagi kami mau masuk dalam firman-Mu ya Tuhan. Kau yang tutup buku setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Kau pakai bibir mulutnya ya Tuhan, apapun yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan, menyampaikan firman sebagai pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami yang mendengarnya ya Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan ini ya Tuhan, kami yang masih diberikan untuk bisa datang untuk mendengarkan firman-Mu secara on-site ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk semua. Shalom sekali lagi. Halo. Hari ini kita masih belajar mengenai tema 2 bulan kita, yaitu Look Forward. Dan kalau minggu lalu Anthony sudah memberikan tema dalam setiap 2 minggu kita memiliki tema baru. Tema 2 minggu lalu yaitu Times Up. Hari ini juga saya membawa hal yang sama, itu mengenai Times Up yang dibawakan dari 2 Petrus 3 ayat 8. Dikatakan, saya undang kita semua untuk baca sama ya, 1, 2, dan 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan padanya. Oke, so 2 minggu lalu saya we learn about the topic adalah thinking forward, yaitu think outside the box, ya kan? Bahwa saya jelaskan dalam 2 minggu lalu, yaitu kita belajar mengenai the first generation of Israel dan against the second generation of Israel yang dipimpin oleh Joshua. The first generation mereka look back, jadi mereka meskipun sudah mengalami yang namanya mujizat-mujizat dari Tuhan, seperti melewati Laut Merah, dan juga diberikan roti mana setiap hari, diberikan burung setiap hari, dan diberikan tiang awan dan tiang api setiap hari, mereka tetap tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan. Mereka selalu look back in the, ketika kehidupan mereka di Mesir, bagaimana meskipun mereka hidup sebagai slave, tetapi mereka merasa hidup mereka lebih baik dibanding hidup bersama dengan Tuhan. Nah, dibanding dengan second generation yang dipimpin oleh Joshua sendiri, di mana mereka mulai belajar bahwa mereka harus taat, harus setia, meskipun mereka menghadapi tantangan yang sama, yaitu mereka harus melewati yang namanya tembok Jericho. Sebelumnya mereka harus mengintai segala macam. Nah, tapi mereka melakukan satu hal, yang yaitu mereka taat dan mereka punya faith kepada Tuhan, Nah, hari ini kita harus belajar juga bahwa kita harus belajar seperti the second generation, bahwa mereka itu selalu siap sedia. Ketika Joshua, kalau kita baca dalam kitab Joshua, ketika Joshua mau berangkat, bilang kita berangkat, mereka selalu sedia berangkat. Nah, makanya pada hari ini kita juga belajar bahwa waktunya telah hampir habis, telah hampir tiba. Times up. Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya itu segera akan datang. Maka kita harus segera siap sedia.
Maka judul sharing saya pada hari ini adalah Be Ready. Katakan ke kanan kiri, Be Ready. Be ready. Siapa yang di sini yang the last minute person? Hah? Ayo. Banyak jari-jari jalan. Last minute person ya. Kalau saya enggak, saya bukan last minute person, yaitu kalau dikasih tugas due 1 minggu, dia wait until the last week and the last day to do it all, ya kan? Kalau saya enggak, saya selalu do it the first day, ya kan? Saya nggak bisa 1 minggu saya kerjainnya terakhir gitu, ya kan? Nah, demikian orang last minute person kita bisa lihat ketika dia mau travel ya. Siapa yang travelnya ini 1 jam sebelum dia terbang gitu ya, wah segala macam. Atau travel ada yang nyicil 1 dan 1 gitu. Nah, atau last minute person ya itu ketika kita bertemu dengan janji, ketemu dengan seseorang gitu kan. Orang yang seperti ilustrasi adalah seperti dulu ya, ini dulu kita ngomong. Ketika saya pergi gereja mau pelayanan tuh selalu hati nggak damai gitu, karena saya anak istri belum pada siap gitu kan. Padahal jam 2 sudah harus di sini. Yang ada cepet ya 1:30 kita udah mesti jalan ya. 1:35 belum. Cuma sekarang mereka sudah lumayan baik gitu ya. Nah, demikian juga kita jangan menjadi seorang yang last minute person. Kita harus menghargai yang namanya komitmen dan seperti kita di sini dikatakan bahwa Tuhan aja datang yang kedua kali nggak tahu kapan waktunya, benar? Sedangkan kita datang ke gereja yang sudah tahu kapan waktunya, kita aja masih sering suka telat. Ya kan? Saya ulang ya. Kalau kita mau bilang kita ready, are you ready to meet God gitu? When He come the second, oh yeah, we ready. Are you really ready? Saya bertanya, apakah kamu ready ketika kamu datang ke gereja to meet God? Yang ada waktunya 4:30, but you still miss the time. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar yaitu bagaimana kita bisa be ready for the Lord's coming. Dikatakan, be ready for the Lord. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Understand this, if a homeowner knew exactly when a burglar is coming, he would not permit his house to be broken into. You also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. So, apa yang kita lakukan kalau kita tahu pencuri akan datang mungkin malam ini atau mungkin besok? Kita tahu akan datang pencuri. Apa yang kita lakukan? Tentunya kita make sure all the doors lock, ya kan? Udah gitu mungkin kita nggak tidur semalaman, juga menunggu, ya kan? Menunggu dan menunggu. Nah, kalau kita tahu ini, bagaimana apa yang kita persiapkan? Kita tahu misalkan ketika Tuhan Yesus datang besok, atau mungkin datang 1 minggu dari sekarang. Apakah kita melakukan hal yang berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang? Ini hari saya ulang ya. Kalau kita tahu Tuhan Yesus datang besok atau 1 minggu dari sekarang, apa yang kalian lakukan? Mungkin ada yang bilang, oh, aku akan makan sepuas-puasnya gitu ya. Atau aku akan tidur sepuas-puasnya. Atau mungkin, oh, I'm going to pray all day. I'm going to fast atau puasa all day. Mungkin bilang, aku akan siap menuju ke bunker. Ya kan, kalau kita lihat di Amerika banyak orang yang mulai membeli bunker-bunker yang harganya miliar supaya mereka pikir when they live in the bunker they can be safe. So, there's somebody asked Martin Luther. He said, what will you do if you know that tomorrow the world will go to pieces?
Martin Luther said this. Even if I knew that tomorrow the world will go to pieces, I would still plant my apple tree. Oke? Bukan, ini pertanyaan yang ditujukan kepada Martin Luther. Martin Luther bukannya menjawab karena dia seorang apple planter, bukan. Tetapi dia adalah, ada dua mengapa dia menjawab hal seperti itu. Karena I will still do the same thing that I do as today because I am ready. Bukan kita harus be ready. Bukan that's what Martin Luther. Dia sudah ready untuk kedatangan Tuhan. So Tuhan mau datang besok atau mau datang 1 minggu lagi, dia nggak perlu melakukan hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan pada hari ini. Dan dia akan tetap plant the tree because dia masih memiliki yang namanya harapan. Kalau memang Tuhan akan datang, ya sudah datang. But if God didn't come, it's okay, I still plant my tree. It doesn't mean I do not have hope. Banyak orang yang bilang, oh kalau sudah tahu Tuhan mau datang, ngapain lagi? Ya kan? Ngapain lagi kita hidup gitu? No, it doesn't work that way. Kita tetap memiliki harapan. Meskipun kita tahu nantinya dunia akan kiamat, ya keep doing your work, keep doing the best gitu. Kita perlu tetap punya harapan. Nah, ini makanya kenapa ditanya seperti ini. Karena yang hari ini saya mau bawa adalah, are we ready? Are we doing the same thing that we supposed to be doing? Or we going to wait until the last minute to become ready? Oke? Tenang, masih lama, ya kan? Maybe some people think, oh, God still far away. He may not come soon, gitu kan? Nah, ketika kita mencari Tuhan itu, apakah kita mencari Dia setiap hari atau kita mencari pada saat kita mengalami tekanan? Kita belajar pada hari ini kelanjutan dari kisah Joshua. Kalau minggu lalu kita stop pada the second generation, ya kan? So if you read the book of Joshua, after they conquer the Jericho, setelah mereka melewati tembok Jericho, dan mereka mulai ditugaskan untuk menaklukkan kota-kota di Kanaan itu. Karena memang Kanaan itu kan sudah diberikan, Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Jadi mereka menaklukkan satu kota demi satu kota. So if you read the Joshua, so they attack all these cities and they do great. Tapi nggak semua kota mereka sanggup, bukan yang nggak sanggup karena nggak punya banyak waktu, karena Joshua saat itu sudah mulai menua, sehingga yang terjadi adalah Joshua sudah mau mati. Ketika Joshua mau mati, dia melakukan satu hal. So dia bertanya kepada generasi kedua ini. Dia katakan gini, so fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors worship when they lived beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. Ini kata Joshua. Joshua bilang, as for me and my family, we will serve the Lord. Katakan bersama-sama. As for me and my family, we will serve the Lord. Okay? So Joshua after that, he died. Sebelum dia mati, jadi dia meninggalkan pesan. Siapa yang kamu mau sembah? Tuhan Allah kita apa? Tuhan Allah Tuhan yang bangsa-bangsa Amorai. Nah, setelah Joshua mati, this second generation, mereka mulai melanjutkan lagi yang namanya perjuangan sebelumnya. Mereka mulai menaklukkan lagi kota-kota yang ada di tanah Kanaan itu. Sisanya belum selesai. Ketika mereka mulai menaklukkan satu persatu, nah kita tahu ada 12 tribe di Israel ini.
hanya 3 tribe yang bisa menaklukkan completely the whole city, yaitu Judah, Simeon, dan tribe Yosef. Jadi ketika mereka menaklukkan kota itu, harusnya Tuhan memang memerintahkan bahwa setelah kamu taklukkan, bumi hanguskan dan hancurkan semuanya, biar kamu tidak bercampur dengan penduduk kota itu. Kenapa? Karena 9 tribe yang lain ketika mereka menaklukkan kota itu, mereka tidak bisa menghancurkan semuanya, sehingga mereka bercampur dengan penduduk di kota itu, yang mengakibatkan mereka menjadi kawin campur. Bahayanya adalah kawin campur, sehingga mereka menjadi terbawa budayanya. Oh, yang orang-orang ini tadinya menyembah Tuhan karena kawin sama istrinya orang asing, kemudian diajak, kita menyembah Tuhan ini. Mendengarkan istrinya, iya menyembah, sehingga semuanya menyembah berhala. Cuma 3 ini doang. Nah, dikatakan after Joshua sent the people away, each of the tribes left to take the possession of the land allotted to them. And the Israelites served the Lord throughout the lifetime of Joshua and the leaders who outlived him, those who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Joshua, son of Nun, the servant of Lord, died at the age of 110. They buried him in the land he had been allocated at Timnath-Serah in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaz. After that generation, another generation grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things he had done for Israel. The Israelites did evil in the Lord's sight and served the image of Baal. They abandoned the Lord, the God of their ancestors who brought them out of Egypt. They went after other gods, worshipping the gods of the people around them, and they angered the Lord. Okay, so this we are talking about the 3rd generation. The 2nd generation is apa? Die, semuanya mati, ya kan? Ada yang 2nd generation yang nggak mati, ya itu kawin campur. So they become the 3rd generation. Follow me? So the 3rd generation, they serve the Baal. Okay? Then what happened is the Lord raised up judges to rescue the Israelites from their attackers. Yet Israel did not listen to the judges, but prostitute themselves by worshipping other gods. How quickly they turned away from the path of their ancestors who had walked in obedience to the Lord's command. Whenever the Lord raised up a judge over Israel, he was with that judge and rescued the people from the enemies throughout the judge's lifetime. For the Lord took pity on his people who were burdened by oppression and suffering. But when the judge died, the people returned to their corrupt ways, behaving worse than those who had lived before them. They went after other gods, serving and worshipping them, and they refused to give up their evil practice and stubborn ways. Ini, the 3rd generation of Israel is recorded in the books of Judges. Okay, so the book of Judges is only recording how the people of Israel sinning, and then after that they got oppression. Ketika mereka berbuat dosa, Tuhan akan membuat bangsa-bangsa lain menyerang mereka, sehingga mereka mendapatkan yang namanya oppression atau hidupnya dalam suffering. Kemudian ketika mereka merasa suffered, they cry to the Lord and they repent. Lord, please help us. And then what's going to happen is the Lord will send judge, and the judge will deliver them, and then after that they will live in peace. And when the judge died, they go back to live in sin. Again and again and again. Muter. Ingat, minggu lalu muter selama 40 tahun. Ini juga sama. Muter. When the first judge Othniel
ya kan? Ketika mereka mengalami yang namanya operation, God sent Othniel. Othniel helped them and they came out and they become peace. Ketika Othniel mati, mereka kembali lagi berbuat dosa. Kemudian the second judge, Ehud, demikian juga mereka sudah operation ketika dibantu, kemudian kembali lagi ke Shim. Jadi the whole book of Judge, if you read ya, ceritanya begitu doang. Nah, are we doing the same thing? Pertanyaannya adalah, when our life is good, okay, when our life is at peace, do we choose to serve idol? Maybe, ya kan? When our life is good, orangnya nggak nongol ke gereja, okay? When life is good, sometimes I see the people don't come to church at all. Suruh ke iCare, suruh ke prayer meeting, no, I'm busy gitu. Busy, ya kan? Fokus kita pada something else. We focus on something else. But when we have trouble, kelihatan tuh muka-mukanya. Yang trouble mulai kelihatan datang gereja, ya kan? Mulai datang iCare, datang prayer meeting, ya kan? Kemudian minta, sibuk doa. Doa dijawab, hidup senang, hidup peace lagi, hilang lagi. Yang penting gua udah sekarang doa gua udah terjawab. I'll do something else. And the same thing again. Ya kan? God knows your heart, dia bilang gitu kan. God knows you, every one of you. When life is good, you don't come to church. It's okay, gitu. We still open, ya kan? But God knows your heart, gitu. So this church, I tell you, this church is small. I know the faces of the people, that come and go, alright? So when life is good or life is bad, you need to come to church. You need to come to iCare and you need to come to prayer meeting. Okay? So how do you live your life now? Which cycle are you in? Okay? Now, the question is why should we be ready? Ya kan? Why should we be ready when Christ comes? We need to be ready because we need to give account to God. 1 Peter 4 and 5 kan. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. But remember that they will have to face God who stands ready to judge everyone, both the living and the dead. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Personal account to God. I emphasize this is personal account. So you will give personal account, meaning kamu yang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Okay? When God asks you, what have you done on earth? Like anything. You cannot say, my mom won't let me do it. Gitu. Or my dad won't let me do it. No, it's your decision. Ya kan? Kita nggak bisa hide under our parents. Ya kan? Your baptism decision is your decision, I say. Okay? Jangan kalian mendengar orang tua kalian, jangan. Memangnya nanti pas bertemu dengan Tuhan, orang tua kamu yang bertemu dengan Tuhan yang ngomong seperti kamu bertemu dengan kepala sekolah? No, you meet God on your personal account. Okay? Nah, kita harus memberikan pertanggungjawaban. Think of this as a laporan. Think of it that we are here right now sebagai studi banding. We are citizen of heaven, right? Di sini kita lagi sedang studi banding, kan? Orang DPR kalau studi banding pulang dia harus beri laporan, no? Ngapain kita udah menghabiskan uang, ya kak? Keluar datang udah, ternyata di sana ada begini, ada begini. Demikian juga ketika Tuhan mengirim spies. You come back, you need to bring out report. Nah,
Kita juga di sini dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. You need to present yourself. Imagine kalau kamu sedang memberikan presentasi, ya kan? Ya semua orang mungkin nggak semua orang yang mungkin pernah present. But imagine you are going to present yourself in front of God, like what you have done while you are on earth. How's your CV looks like? Gitu kan? Is it impressive? Aku nggak ngomong soal title di sini, ya kan? When we talk about your CV, I'm not talking about pendeta dari tahun sekian dan sekian, atau worship leader atau singer. No, I'm not talking about those titles. I'm talking about what have you done, like your heart, your commitment, your obedience, ya kan? How many souls kamu menangkan? Berapa banyak jiwa yang kamu sudah bawa ke gereja? Berapa banyak jiwa yang sudah kamu mungkin mengajak mereka aja ke gereja, you have done something good gitu. Ya kan? That's the thing that God wants. Kita semua memiliki satu tugas. We need to do that, ya kan? Tujuan kita bukanlah untuk mendapatkan keselamatan. Sekali lagi ya, saya udah sebut. Kalau kita menjadi orang Kristen cuma mau selamat, ketika dibaptis, kita langsung pendeta baptis dengan Glock atau revolver. Kamu terima Tuhan Yesus, langsung saya tembak. Selamat. Ya kan? No, but we have work to do. Okay? So, banyak orang tapi yang memiliki mindset seperti ya sudahlah, yang penting selamat gitu kan. Yang penting lulus, nilai pas-pasan oke, gitu kan. Yang penting lulus, yang penting selamat. Ngapain lah kerja macem-macem, ya kan? No, we need to be excel, ya kan? Kita harus give our best to God. Seperti Kain dan Abel aja, memberikan persembahan. Persembahan siapa yang diterima? Abel. Why? Because he's giving the best. Kain give the best? Maybe not, gitu kan? Nah, so we learn 3 things. First is be ready to preach the word of God. Katakan kanan kiri, be ready to preach the word of God. Okay? Instead, dikatakan, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. But do this in gentle and respectful way. Dikatakan, memberi pertanggung jawab. Sebelum kita memberi pertanggung jawaban kepada Tuhan kita memberi pertanggung jawaban dulu kepada orang-orang yang di sini yang bertanya kepada kita about hope, ya kan? Are you ready to explain it to them? What is the hope? Tadi yang seperti Aldo bilang, ya kan? Who do you believe? Ya kan? The God Trinity. Orang nanya, what is God Trinity? I don't know. Gitu. Then why do you believe in the God that you don't know? Gitu. Orang akan bertanya, gitu. So you need to be ready to explain it. Kemudian, mungkin ya kita harus banyak belajar, bukan berarti semua orang harus expert. Ya mungkin enggak juga. Tetapi kalian bisa, instead of when somebody ask you like about this, it means go. Aku ulang ya. Kalau ada yang bertanya kepada kalian mengenai Tuhan, mengenai kepercayaan kita, that is the golden chance. Gak banyak orang yang mau bertanya. Then what you do is bring them to, if you cannot explain it, bring them to someone that can explain it. So they get the answer gitu. Ya kan? Tugas kita adalah memenangkan jiwa. Itu yang terpenting. Ya kan? Dan dikatakan
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Dikatakan di sini adalah in good times and or in bad time. Ya kan? Di sini. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. In season and out of season. What does that mean? Be ready in season and out. Mungkin kita gampang ketika kita hidup dalam penuh damai, penuh sukacita, kehidupan kita lancar, kita disuruh bersaksi mengenai Tuhan kita bilang yes, God is good. Amen. But what if when your life is turning upside down? Are you still be able to witness that God is good? Dikatakan ini. So, be ready in season and out of season. God is good all the time. All the time, God is good. Okay? 3 things, yaitu you need to convince. Convince itu meyakinkan, ya kan? Convince that God is real, ya kan? Jesus is real, and because of His grace we are being saved. Amen. And then we need to rebuke, okay? Rebuke our neighbors. Yang melakukan kesalahan, jangan kita diamin. We need to tell them, hey, you did wrong. Tentunya dengan kesabaran, ya kan? Tentunya dengan hikmat. Tell them what you did is wrong. And the last is we need to encourage atau exhort. When somebody doing well, we need to encourage them. Hey, you did good. Okay? So the first thing is we need to be ready to preach the word of God. Second is be ready to help others. Katakan dengan ini, be ready to help others. Okay. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Okay? And so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Saya rasa this is simple. I don't need to further explain. It's just be ready to help others. It's just that simple. When people around you need help, help them. Okay? We don't really need to think like, oh, what if, bagaimana dia ntar menipu saya dan sebagainya. That between that person and God. When we help them, kita berikan dengan ikhlas, dan kalau kita memang belum siap ikhlas, ya sudah gitu. Tapi kalau kita sudah berikan, dia mau nipu atau dia enggak, itu urusan dia dengan Tuhan. Okay? So, that's what the church, the gereja mula-mula pada zaman para rasul, they come together and they help each other. Okay? That's why they grow up so fast. Yang ketiga yaitu be ready to suffer. Oke? Kayaknya nggak ada yang senyum. Be ready to suffer. Nah, siap nggak? Are we ready to suffer? Easy to say, but hard to do, right? Nah, so never be ashamed to tell others about our Lord, and don't be ashamed of me either, even though I'm in prison for Him. With the strength of God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Then, since Christ suffered physical pain, you must arm yourself with the same attitude He had, and be ready to suffer too.
For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. You won't spend the rest of your life chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. Oke, dikatakan di sini adalah arm yourself with the same attitude. Kalau kita kemarin belajar, ya kan, arah pikiran kita menentukan kemana langkah kita, ya kan? Dikatakan di sini maka arm yourself. Pikirkan bahwa kalau Tuhan aja suffer, apalagi kita. Be ready to suffer. Saya panggil tim persuasion untuk maju. Kita adalah, we are the soldier of Christ. Oke, saya sudah waktu itu, we are soldier of Christ, dikatakan di 2 Timothy. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don't get tied up in affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlists them. And athletes cannot win the prize unless they follow the rules. And hard-working farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor. Kita adalah tentara surgawi, ya kan? Kita adalah tentara surgawi dan kita tahu tentara itu apa? Kerjanya apa? They all ready in the barak, ya kan? Meskipun yang bukan di barak, yang sudah menjadi listed, ya, ada tentara yang memang active army, ada juga yang listed namanya mungkin, ya. Orang-orang ini tuh harus ready. Ketika ada yang namanya war, ketika negara bilang kita akan pergi berperang, we will go to war tomorrow, they need to pack up and go. They don't have a reason. Oh, I'm not able to go. Then drop. You can't be army. Army needs to be ready to go. Ya kan? Right now we are at war. Kita adalah dalam peperangan. Musuh kita adalah ya iblis-iblis yang ada di udara ini, ya kan? Bukannya badak, bukannya manusia, tetapi the devil. We are at war. So we need to arm ourselves and we always need to be ready. Time is short, my friend. Okay? We are living in the end of time. We need to be ready when Jesus comes. The question is, do you believe in the Jesus? Do you believe in the Bible? Right? Do you believe there is heaven and there is hell? Do you believe in His second coming? Do you believe in everything in the Bible? If you do, then you need to be doing it, ready, be ready. I believe in God on fire. Mari kita untuk pamit berdiri. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe.
believe in the first communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah kami terima pada hari ini ya Tuhan. Ya Bapak, ajar kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh ya Tuhan percaya ya Bapak, sungguh-sungguh untuk kami belajar untuk bisa menjadi siap selalu ya Tuhan, menjadi be ready ya Tuhan di musim apapun ya Tuhan, baik dalam in season maupun out of season ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan taat ya Tuhan, dan kami mau ya Tuhan melakukan segala perintah-Mu ya Bapak, seperti the second generation of Israel ya Tuhan, yang selalu mengarahkan pandangan kami ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Jika pada hari ini Engkau telah mendengarkan firman yang disampaikan dan dengan setia melakukannya, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu yang di atas lumbungmu dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah rumahmu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini sekali lagi ya Tuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk kota Wellington ini Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Kau yang terus lindungi kami semua ya Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pemerintahan ya Tuhan, baik Prime Minister Jacinda ya Tuhan, sampai dari paling tinggi sampai bawah ya Tuhan. Kau berikan hikmat kepada mereka dalam setiap pengambilan keputusan ya Bapak. Biarlah ya Tuhan, kami mau serahkan semua keputusan yang diambil ya Tuhan berdasar dari Engkau ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berterima kasih dan berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Bapak, di mana kami dilahirkan ya Tuhan. Kau yang terus ya Tuhan jaga negara ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami, hamba Tuhan, sanak saudara kami ya Tuhan. Kau yang terus pelihara mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, dengan segala jajarannya Tuhan, dari yang paling tinggi sampai bawah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Kau berikan terus juga hikmat ya Tuhan kepada mereka ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Kau berkati makanan yang akan kami makan ya Tuhan, supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday. Kita ada birthday